Kerugian dari penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai keuntungan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada 8 bidang, yaitu 1. Bidang pendidikan 2. Bidang perdagangan 3. Bidang pemerintahan 4. Bidang perbankan 5. Bidang kesehatan 6. Bidang politik 7. Bidang sosial dan 8. Bidang pertanian. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita dengan pembahasan mengenai kerugian penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. 1. Kerugian pada bidang pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Kerugian ketiga, televisi melatih kita untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. 2. Kerugian pada bidang perdagangan. Kerugian pertama pada bidang perdagangan, yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Kerugian kedua dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Kerugian ketiga yaitu resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. 3. Kerugian pada bidang pemerintahan. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada electronic government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. 4. Kerugian pada bidang perbankan. Hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. 5. Kerugian pada bidang kesehatan. Kerugian pada bidang kesehatan yaitu banyak alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memancarkan sinar radiasi, sedangkan radiasi dapat menyebabkan beberapa penyakit. 6. Kerugian pada bidang politik. Kita bisa dengan mudah mencari berita-berita aktual seputar politik Indonesia. Namun berita-berita yang ada di internet tidak semuanya berita asli, melainkan ada juga berita hoax. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membedakan berita asli dan hoax. Bacalah berita dari organisasi atau website resmi. 7. Kerugian pada bidang sosial. Kerugian pertama yaitu dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya berupa face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kerugian kedua yaitu seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Kerugian ketiga dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan semakin mudah.
Kerugian yang keempat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Maraknya cybercrime yang terus membayangi seperti carding, ulah cracker, manipulasi data dan berbagai cybercrime yang lainnya. Kerugian yang terakhir pada bidang sosial menurut Paul C. Seidler dari California State University, Sacramento, satu hal yang pasti, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang, menghadap satu mesin, mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. 8. Kerugian pada bidang pertanian. Informasi yang diterima bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti contoh, jika ingin menyiram tanaman harus mengetahui cuaca yang sebenarnya. Tetapi cuaca bisa saja berubah-ubah sehingga penggunaan perangkat TIK bisa saja tidak akurat. Terima kasih.